Minggu sebelumnya, kita udah dikasih bocoran niat busuk Minwoo. Dia mau ngejatuhin Jiwoo dengan bikin seolah-olah Jiwoo dan Gyeongdo punya hubungan terlarang saat Jiwoo masih menikah. Dan minggu ini dia benar-benar melakukannya. Sebuah artikel muncul, isinya menuduh Jiwoo dan Gyeongdo udah lama terlibat hubungan gelap. Lebih parah lagi, karena mereka sebelumnya pernah menyangkal, publik sekarang percaya mereka pembohong. Skandal ini menghantam keras, terutama buat Jiwoo. Baru juga dia mulai berdamai dengan hidupnya, dihantam lagi. Gyeongdo tahu Jiwoo terpukul, tapi alih-alih langsung bertindak terbuka, dia minta Jiwoo bertahan dulu sementara dia nyusun rencana. Bosnya, yang sekarang sepenuhnya mendukung hubungan mereka, ingin merilis klarifikasi. Tapi Gyeongdo pesimis. Kebenaran saja belum tentu dipercaya, apalagi publik udah terlanjur memihak gosip. Saham Jarim pun mulai anjlok. Di sisi lain, hubungan Minwoo dan Jiyeon resmi runtuh. Mereka berhenti pura-pura ramah. Jiyeon mengajukan gugatan cerai meski Minwoo menolak menerimanya. Di rapat dewan yang penuh tekanan agar Jiwoo mundur demi menyelamatkan perusahaan, Minwoo malah melempar bom. Dia bilang seharusnya dia, Jiwoo, dan Jiyeon sama-sama mundur karena ini salah keluarga pemilik. Semua ini bikin Gyeongdo makin gusar. Reputasi dan karir Jiwoo di ujung tanduk. Dia pun menggali lebih dalam bukti kejahatan Minwoo, terutama soal obat-obatan yang diam-diam diberikan ke Jiyeon meski sekretaris kunci udah menghilang. Yang menarik, di titik ini Jiwoo dan Gyeongdo tidak bertengkar satu sama lain. Justru sebaliknya, mereka sama-sama ingin melindungi pasangannya. Dan untuk pertama kalinya, Jiwoo sama sekali nggak kepikiran kabur. Masalahnya, Gyeongdo selalu merasa harus berkorban sendirian. Tanpa bicara dulu ke Jiwoo, dia melangkah lebih jauh. Terungkaplah cerita lama tentang kecelakaan ayah Gyeongdo. Dan tentu saja, Jarim ada di dalamnya. Gyeongdo membocorkan kisah ini ke juniornya di koran, sadar betul konsekuensinya. Dia dan Jiwoo harus berpisah lagi. Dulu, ayah Gyeongdo terluka saat bekerja konstruksi. Beberapa pekerja lain juga cedera. Tapi ayah Gyeongdo menerima kompensasi jauh lebih besar. Bertahun-tahun kemudian, Gyeongdo baru tahu alasannya. Ayah Jiwoo lah yang memastikan uang itu cukup untuk memulai hidup baru. Dari situlah bisnis laundry keluarga Gyeongdo berdiri. Artikel yang terbit menceritakan semuanya. Tentang rasa terima kasih Gyeongdo, tentang bagaimana dia membeli jas Jarim setiap tahun sebagai bentuk penghormatan, dan tentang klaim bahwa Jiwoo tidak tahu apa-apa, yang ternyata cuma setengah benar. Kenyataannya, saat Jiwoo menghilang bertahun-tahun lalu, dia meminta ayahnya melindungi Gyeongdo, dan uang kompensasi itu adalah cara sang ayah memenuhi permintaan putrinya. Kabar baiknya, publik langsung jatuh cinta pada cerita ini. Jarim selamat, manajemen aman, perusahaan tidak jadi dijual. Semua dipuji sebagai pahlawan. Kabar buruknya, demi semua itu, Gyeongdo kembali menyangkal hubungannya dengan Jiwoo. Alasannya terdengar mulia, dia tidak mau Jiwoo dicap sebagai pezina seumur hidup. Dan cara dia menyampaikannya, kejam dengan bungkus romantis. Dia mengajak Jiwoo ke ladang penuh kenangan, lalu menjauh saat Jiwoo mendekat. Jiwoo langsung paham, dia memohon, bahkan menyalahkan dirinya sendiri, seolah-olah Gyeongdo pergi karena dia sudah cukup kuat. Mereka menangis dari jarak jauh, sama-sama gak mau, tapi bertindak seakan perpisahan ini tak terelakkan. Padahal Jiwoo bahkan belum tahu isi artikel sepenuhnya. Penonton pun belum tahu segalanya. Dan mereka putus. Lagi. Kali ini lebih menyakitkan, karena mereka masih tinggal di kota yang sama. Gyeongdo menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Jiwoo berusaha bekerja, tapi diam-diam terus mencari cara nggak sengaja ketemu dia. Di kantor, di laundry orang tuanya. Gagal semua. Gyeongdo menghindar. Akhirnya bukti terhadap Minwoo lengkap. Dia ditangkap, kantornya digeledah. Tamat sudah subplot Minwoo dan Jiyeon, yang jujur saja dari awal memang cuma alat buat menggerakkan kisah utama. Setelah semuanya beres, Gyeongdo justru kosong. Orang tuanya menyuruh dia pergi. Bukankah dulu dia mau studi ke Chicago? Pergilah sekarang. Setahun, menjauh. Dia pamit ke Jiwoo. Jiwoo tidak menahannya. Dia mengantar ke bandara, tersenyum sampai Gyeongdo menghilang dari pandangan, lalu menangis sendirian. Ini Jiwoo yang baru, yang lama pasti sudah runtuh di tempat.
Setahun berlalu, Jiwoo sukses di karir. Sambil diam-diam menunggu, dia tidak menghubungi Gyeongdo karena pesan terakhirnya jelas, dia perlu melupakannya dulu. Gyeongdo ada di Malaga, bekerja di penginapan yang dulu pernah mereka tinggali, sambil nyambi jual es krim. Jiwoo bahkan sempat ke Spanyol untuk urusan kerja dan mengunjungi Malaga. Tapi mereka tidak bertemu. Mereka akhirnya bertemu lagi karena kematian seorang teman dekat dalam kebakaran. Gyeongdo pulang untuk pemakaman. Kalimat lama yang pernah dia ucapkan, "Aku akan menemuimu di pemakaman," akhirnya jadi kenyataan. Setelah upacara, mereka bicara. Mereka akhirnya memahami sudut pandang masing-masing. Betapa beratnya jadi orang yang pergi, dan betapa hampa jadi orang yang ditinggalkan. Tapi Gyeongdo tetap berniat kembali ke bandara. Jiwoo bimbang, lalu berlari. Dia menyusul ke bandara dan berkata jujur. Dia tidak peduli disebut apapun, bahkan pezina sekalipun, asal mereka bersama. Gyeongdo menjawab sederhana, "Ayo pulang." Cerita belum selesai. Di epilog, kita dibawa ke suasana yang jauh lebih hangat. Hasil tes akhirnya keluar, dan kabar baiknya adalah mereka berdua sehat. Gak ada yang perlu ditakuti lagi. Jiwoo lalu nanya santai tapi penuh arti, "Terus, sekarang kita ngapain?" Gyeongdo sok bego, pura-pura gak paham. Jiwoo yang udah males muter-muter langsung nyeletup jujur, "Punya bayi." Gyeongdo refleks mode dewasa, mulai bahas biaya, tabungan, perencanaan hidup yang matang. Tapi Jiwoo gak mau ribet. Dia cuma narik Gyeongdo sambil senyum jahil, seolah bilang, hidup gak harus selalu ditakutin. Kisah mereka pun ditutup bukan dengan air mata atau tragedi, tapi dengan janji kecil yang hangat. Masa depan yang bakal mereka hadapi berdua, apapun yang terjadi.